萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. 9 naga api petir adalah peringkat ke-12 pada peringkat api surgawi. Tidak ada yang hadir yang tidak menyadari kekuatan api ini. Selain itu, dengan kekuatan yang tak terbayangkan Tang Zhen, kekuatan spiritual seseorang biasa kemungkinan akan dibakar ke dalam ketiadaan setelah kontak dengannya. Meskipun kekuatan spiritual dari mereka di sini tidak lemah, mereka tidak dapat bertahan menghadapi ujian semacam itu. Kata-kata Tang Zhen telah menyebabkan aula besar menjadi jauh lebih tenang setelah mereka berbicara. Para alkemis yang dipenuhi dengan keangkuhan sebelumnya semuanya meremukkan leher mereka. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Dua tetua eksternal dari Menara Pil merenung sejenak sebelum perlahan mengucapkan, "Kepala Lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga api petir. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek mujizat yang mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menanggungnya." Tang Zhen tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Grandmaster Huan, tolong yakinlah bahwa saya yang lama mengetahui batas saya tentang hal ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga petir api, salah satu akan dianggap telah berlalu. Setelah semua, orang yang membantu saya harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga petir api. Kalau tidak, dia hanya akan berakhir dengan cedera." Mata Tang Zhen menyapu aula besar setelah mengatakan ini. Dia menyeringai dan berkata, "Karena saya sudah mengundang Anda semua Grandmaster, saya tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan 9 naga petir api ini, lembah api pembakaran masih akan memberikan semua orang hadiah besar." Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak punya dendam dengan Tang Zhen. Selain itu, dengan status pihak lain, tidak perlu baginya untuk memainkan permainan apapun dengan mereka. Wanita berbaju merah itu memandang ke bawah pada Grandmaster Alkemis yang ragu-ragu di aula besar di samping Tang Zhen. Sudut mulutnya tanpa sadar menggulung. Orang-orang ini sangat takut ketika mereka mendengar 9 naga petir api. Seolah-olah mereka takut ayahnya diam-diam membunuh mereka. Mata cantik wanita berbaju merah itu tiba-tiba duduk di tempat yang agak sepi di aula besar. Kebetulan, dia melihat Xiao Yan yang berwajah tenang yang memegang cangkir teh. Dia menjadi sedikit terkejut. Orang ini memang terlihat tenang, tapi dia bertanya-tanya apakah ini hanya tindakan. Karena lembah kepala Tang telah mengatakannya seperti ini, wajar saja bahwa kita tidak boleh bertindak pengecut. Baiklah, kita akan melakukan tes seperti yang diusulkan kepala lembah. Seorang pria tua berambut putih menyapu matanya di sekelilingnya. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian dan menjawab. Senyum di wajah Tang Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan bungkusan api berwarna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya, itu tergantung di udara aula besar. Api berwarna perak meringkuk saat terbakar. 9 naga api kecil menari di sekitarnya, tampak seolah-olah api memiliki kecerdasan. Mungkin itu karena naga itu mungkin meresapinya, tapi itu secara samar-samar menyebabkan kekuatan spiritual seseorang merasa agak tertekan.
Grandmaster mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Zhen bertanya sambil tersenyum. Aula besar itu sunyi sesaat setelah kata-kata ini diucapkan. Segera, seorang pria tua berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia berkata, "Karena tidak ada yang mau memulai, biarkan aku yang lama mencobanya. Aku yang lama telah lama mendengar 9 naga petir api dari lembah api terbakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika saya dapat menguji kekuatannya hari ini." "Hehehe, itu adalah Grandmaster Hua. Silakan." Tang Zhen tersenyum saat dia menjawab. Tetua ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak level 6. Dia memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah. Tetua Chihuo sepertinya sadar bahwa Xiao Yan tidak mengenali orang-orang ini. Oleh karena itu, dia dengan lembut memperkenalkan kepadanya. Xiao Yan mengangguk terima kasih kepada Tetua Chihuo. Setelah itu, matanya beralih ke pria tua bernama Hua Chen. Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan 9 naga petir api. Orang tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya dan sekelompok api merah membara dari tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya juga. Setelah itu, ia memasuki semak-semak dari api. Kobaran api segera mulai bergoyang, berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan yang terbuat dari api. Sosok api manusia sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Namun, ia telah menambahkan lapisan pelindung api di luar kekuatan spiritual. Api orang ini harus menjadi semacam api binatang. Namun, ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga petir api. Itu tidak akan bisa bertahan. Xiao Yan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, Hua Chen menjentikkan jarinya dan sosok manusia api seukuran telapak tangan bergegas keluar. Akhirnya, itu memasuki gugatan api berwarna perak di depan mata semua orang. Mengaum. Sosok api manusia baru saja memasuki api berwarna perak ketika raungan naga yang dalam, nyaris tak terdengar di telinga seseorang, tiba-tiba terdengar. Begitu teriakan naga terdengar, 9 naga api dalam api berwarna perak segera bergegas. Mereka dengan keras menabrak sosok manusia api. Salah satu mulut besar mereka merobek dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok api manusia. Mengerang. Kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan di bawah suhu yang menakutkan dari 9 naga petir api saat api merah dalam menghilang. Tubuhnya bergetar saat kakinya mengambil beberapa langkah mundur. Ekspresinya sedikit pucat. Itu memang layak menjadi api surgawi. Saya yang lama mengakui kekalahan. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan kembali ke kursinya dengan ekspresi pahit. Api binatang, yang ia banggakan, bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan 9 naga petir api ini. Beberapa Grandmaster hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika melihat bahwa Hua Chen bahkan tidak mampu bertahan bahkan 1 menit. Apakah 9 naga petir api ini begitu kuat? Ada beberapa alkemis lain yang tidak membeli pikiran itu dan mencobanya setelah Hua Chen. Namun, mereka semua tidak mampu menahan robek dan menggigit 9 naga api. Tidak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Orang tua yang disebut Grandmaster Moh, yang telah mengolok-olok Xiao Yan sebelumnya, ada di antara mereka. Tang Zhen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tapi hatinya menghela nafas dengan sedikit kekecewaan ketika melihat para alkemis gagal satu demi satu. Sepertinya dia hanya bisa menguji jika kedua tetua luar dari Menara Pil bisa mencapai target yang dia inginkan. Grandmaster alkemis lain gagal sekali lagi. Pada saat ini, satu-satunya di aula besar yang belum melakukan upaya adalah 2 tetua eksternal dari Menara Pil dan Xiao Yan. Tentu saja,
Xiaoyan secara alami diabaikan oleh yang lain. Hampir semua tatapan orang-orang terlempar ke dua sesepuh eksternal ini. Setelah semua, hanya dua orang ini adalah alkemis tingkat 7 asli dalam aula besar ini. 9 naga petir api, naga mungkin menggetarkan jiwa seseorang. Tes ini benar-benar tidak mudah. Tetua eksternal dari Menara Pil disebut Grandmaster Huan adalah yang pertama untuk menghela nafas lembut. Dia bertukar pandang dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih naik dari telapak tangannya. Api ini agak tidak biasa karena nyala api memancarkan udara dingin ketika naik. Api dingin langit. Api dari Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh piton tulang langit, kan? Dikabarkan bahwa piton tulang langit ini hanya akan muncul di daerah di mana api dingin tulang muncul. Api binatang ini di dalam tubuhnya mirip dengan api dingin tulang. Bahkan Tang Zhen terkejut ketika dia melihat api berwarna putih yang memancarkan udara dingin. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Dia agak terkejut saat mempelajari api dingin langit di tangan Grandmaster Huan. Tidak disangka hal ini terkait dengan api tulang dingin guru. Api tulang dingin. Aku tidak memiliki berkah semacam itu dan hanya berhasil untungnya bertemu dengan piton tulang langit. Grandmaster Huan tertawa pahit. Setelah itu, kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan bergabung ke dalam api. Dengan segera, nyala itu bergoyang, berubah menjadi ular piton berwarna putih yang memasuki nyala api berwarna perak dalam sekejap. Piton ini ditutupi oleh api putih, baru saja memasuki nyala perak ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Kali ini, bagaimanapun, piton berwarna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Ia mampu melindungi nyala api di permukaannya, mencegahnya ditelan oleh naga api. Setelah itu, ular piton di dalam api dan naga api berada di jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi lebih dan lebih serius. Api dingin langit mungkin agak terkait dengan api dingin tulang, tapi itu akhirnya bukan api surgawi. Itu tidak mungkin untuk benar-benar melawan 9 naga petir api. Waktu dengan cepat mengalir di aula yang tenang dan besar. Tepat ketika ular piton berwarna putih itu akan benar-benar ditelan oleh 9 naga api, tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan piton api melarikan diri. Setelah itu, ia bergegas kembali ke tubuhnya. Itu memang layak menjadi api surgawi peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Saya harus mengakui kehebatannya. Grandmaster Huan akhirnya menghela napas lega saat tertawa pahit setelah menarik kembali piton api. Selamat Grandmaster Huan, Anda telah berhasil. Tang Zhen tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya meluncur ke tetua eksternal lain dari Menara Pil. Grandmaster Xiao, giliran Anda. Api milik Grandmaster Xiao ini tidak sekuat rekannya. Dari cara Xiao yang melihatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan selama 10 menit dengan menggunakan api binatang jenis ini untuk bertarung dengan 9 naga petir api. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan. Ketika tanda 7 menit berlalu, nyala api berwarna biru itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan itu terbelah menjadi serpihan oleh 9 naga api yang menerkam maju bersama. Grandmaster Xiao hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya ke Tang Zhen sebelum kembali ke tempat duduknya. Tes semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji api yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen ketika dia melihat bahwa Grandmaster Xiao tidak bertahan sampai akhir. Dia menghela nafas. Saya telah menyusahkan semua orang. Saat ini, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus tes. Namun, saya yang lama membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada Grandmaster Alkemis?
cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.